Saat ini PSSI masih berusaha keras untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di round 3, meskipun secara garis besar target lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target, namun sudah kepalang tanggung, sekalian berjuang mati-matian siapa tahu dapat rezeki lolos ke Piala Dunia. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambah kekuatan tim secara keseluruhan, terutama dari pemain diaspora, sesuatu yang kemudian membuat Bahrain merasa cara yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal, namun sebaliknya China sendiri diketahui merasa cukup kesal gara-gara semua tim di round 3 benar-benar sangat terfokus untuk mewaspadai Indonesia ketimbang mereka, meskipun di satu sisi China sendiri mengakui kalau dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar di Asia. Tandingan di round 3 memang masih terbilang lama, akan tetapi masing-masing tim di tiap grup sudah memiliki ancang-ancang untuk menyiapkan tim terbaik demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026, dan bukan rahasia lagi jika grup C adalah grup yang paling disorot, hal itu lantaran adanya 3 tim langganan Piala Dunia, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, kemudian Bahrain dan China yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dianggap sebagai underdog. Meski begitu tak dapat dipungkiri jika nama Indonesia memang menjadi salah satu tim yang banyak mendapat sorotan, hal itu tidak terlepas dari perkembangan tim Garuda secara umum, serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI yang membuahkan hasil manis, melihat bagaimana gencarnya PSSI dalam merekrut pemain diaspora dari Eropa, tidak hanya membuat para rival di ASEAN iri, melainkan juga membuat Indonesia kini jadi tim yang juga diwaspadai keberadaannya, sebab bagaimanapun nama-nama pemain yang udah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas sangat mumpuni, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Syain Patinama, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Jesse Izes, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Yener, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rafael Strijk, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah, belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses, seperti Ole Rumeni, Kevin Dick, Misilgers, Tristan Guyan, dan Martin Paes juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman menarik. Itulah kenapa tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi, tidak pernah menegang Indonesia ini sebagai tim lemah, karena secara materi pemain skuad Garuda sekarang banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Lanjut, melihat hal tersebut, tak heran jika Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal, bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa, tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0, selain itu perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus meskipun berulang kali diterpa masalah, oleh karena itu Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Asia, karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin adalah dari Indonesia. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau, karena semuanya sudah berubah, akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, ucap Samir dilansir dari BFTV. Sementara itu menurut pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman, sebab bagaimanapun jika sudah masuk di tahap ini semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan, dan punya peluang yang sama untuk menang termaksud Indonesia, di mana menurutnya meskipun status tim Garuda adalah yang terlemah tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi dalam sepak bola.
Setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu sepanjang waktu. Orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain Anda adalah tim yang tidak diunggulkan, Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11, maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia, dan Anda tahu di negara saya ada ungkapan jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, sungguh luar biasa bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini, ucap Dragan Talajik dilansir dari situs FIFA. Jika Bahrain mewaspadai Indonesia, namun berbeda halnya dengan China yang sepertinya merasa kesal gara-gara jadi tim paling tidak dianggap di grup C, meskipun di atas kertas ranking FIFA mereka di atas Indonesia, akan tetapi secara keseluruhan malah banyak tim yang lebih menjagokan Indonesia bisa berbicara banyak ketimbang mereka, terutama dari 3 tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi secara sepakat lebih mewaspadai Indonesia ketimbang China itu sendiri. Bahkan dibanding Bahrain, China ini adalah tim paling apes di grup C, yang mana itu disampaikan oleh media asal Jepang Nikkan Sport. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa, ini grup terburuk dalam sejarah, diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Mereka juga masuk dalam grup yang berisi 3 tim langganan Piala Dunia. Bahrain dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan China dan Indonesia yang kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok, tulis media tersebut. Pada akhirnya semoga saja semua pujian atau apapun itu gak berbalik jadi bumerang bagi timnas Indonesia, sebaliknya hal itu semua harus bisa dijadikan motivasi untuk melangkah lebih maju, lalu untuk semua elemen timnas Indonesia tetap semangat selalu, dan khusus untuk PSSI semangat juga untuk terus berusaha menambah pemain terbaik. Semoga segala hal yang direncanakan bisa berjalan maksimal untuk kemudian meraih hasil terbaik di round 3 nanti.